Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Bagaimana kondisi anak-anakku sekalian? Apakah sehat-sehat semua? Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Ya Bu. Apakah sudah hadir semuanya? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah hadir semuanya? Sudah. Baik. Bisa kita mulai pembelajarannya? Bisa Bu. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang setelah ikan mati, perubahan-perubahan apa saja sih yang terjadi yang disebabkan oleh aktivitas enzim, kemudian aktivitas kimia, dan aktivitas bakteri. Dan kemudian kita juga sudah membahas tentang faktor yang mempengaruhi kemunduran mutu ikan yang dikarenakan oleh cara atau alat penangkapan, kemudian bagaimana ikan menghadapi kematian, kemudian spesies, jenis, dan ukuran ikan. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu harapkan silakan dipelajari kembali materi yang Ibu sampaikan minggu lalu. Untuk materi pertemuan kali ini adalah persyaratan dasar UPI yang pertama dan kedua, kemudian tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami, menjelaskan tentang persyaratan dasar UPI yang pertama dan kedua, kemudian waktu 10 menit. Baik, program persyaratan dasar. Program persyaratan dasar adalah program bagaimana kebersihan yang baik, kemudian bagaimana pengolahan yang baik, dan praktik serta prosedur lainnya seperti pelatihan dan ketelusuran yang menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem HACCP. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau bertanya dulu, apakah anak-anakku sekalian ada yang mengetahui apa syarat lokasi UPI? Silakan, ada yang tahu? Saya tahu Bu. Ya, baik, silakan Wulan. Persyaratan lokasi UPI yang pertama tidak berada atau berdekatan dengan pemukiman penduduk, pabrik bahan kimia dan industri, pembuangan sampah atau limbah, dan daerah binatang pengganggu atau PES. Dan yang terakhir daerah banjir Bu. Oke, benar ya Mbak Ulan ya, bagus sekali. Baik, sini Ibu akan menjelaskan berdasarkan perkembangan program persyaratan UPI. Persyaratan UPI itu ada 15. Yang pertama persyaratan lokasi UPI, yang kedua persyaratan lingkungan UPI, yang ketiga persyaratan bangunan dan fasilitas UPI, yang keempat persyaratan peralatan dan perlengkapan, yang kelima persyaratan bahan baku, yang keenam persyaratan penanganan dan pengolahan, yang ketujuh persyaratan bahan tambahan pangan, yang kedelapan persyaratan pengemasan, yang ke-9 persyaratan penyimpanan, yang ke-10 persyaratan distribusi, yang ke-11 persyaratan keamanan air dan es, yang ke-12 persyaratan pengadaan, penyimpanan, penggunaan dan pelabelan bahan kimia, yang ke-13 persyaratan pengendalian binatang pengganggu, yang ke-14 persyaratan karyawan, kemudian yang ke-15 pelatihan dan kompetensi karyawan. Nah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita hanya membahas 2 persyaratan dasar UPI saja, yaitu yang pertama persyaratan lokasi UPI dan persyaratan lingkungan UPI. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Wulan, benar sekali ya, persyaratan lokasi UPI. Persyaratan lokasi UPI yang pertama yaitu dibangun di lokasi yang menjamin ketersediaan ikan yang bermutu baik. Nah, di sini UPI harus dibangun di daerah atau lokasi yang ketersediaan bahan baku cukup atau berlimpah. Kemudian ketersediaan bahan baku yang bermutu baik. Karena apa? Dengan ketersediaan bahan baku yang cukup atau berlimpah dan yang bermutu baik, maka proses produksi suatu perusahaan tidak akan terhambat dan
produk akhir yang kita harapkan akan bermutu baik dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, mudah diakses untuk kelancaran operasional UPI serta pengendalian mutu dan keamanan oleh otorita kompeten. Dan di sini lokasi UPI juga harus dibangun di daerah yang akses jalannya sudah diaspal lancar, karena kalau kita membangun UPI di daerah atau lokasi yang jalannya belum diaspal, maka akan menghambat kelancaran operasional UPI dan bisa mengakibatkan terjadinya kemunduran baik itu bahan baku maupun produk akhir yang kita proses. Yang ketiga yaitu tidak dibangun di lokasi yang dapat mencemari hasil perikanan yang diolah. Nah, di sini UPI harus dibangun maksudnya UPI tidak boleh dibangun di daerah pemukiman atau sekitar penduduk. Kemudian UPI tidak boleh dibangun di daerah pabrik-pabrik industri, dan UPI juga tidak boleh dibangun di daerah tempat pembuangan sampah. Kenapa demikian? Karena limbah pemukiman penduduk atau limbah polusi udara yang dihasilkan pabrik-pabrik industri itu dapat mengkontaminasi produk. Kemudian UPI harus dibangun di daerah yang pasokan airnya dapat mencukupi selama proses pengolahan maupun kebersihan. Kemudian UPI harus dibangun di daerah yang ketersediaan listriknya cukup. Sampai di sini ada yang masih belum jelas anak-anakku? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas semua? Jelas. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Persyaratan dasar UPI yang kedua adalah persyaratan lingkungan. Yang pertama, bersih dari rumput atau sampah untuk meminimalisasi area tinggal hewan pengganggu. Kalaupun ada rumput, sebaiknya dipotong atau ditata sedemikian rupa agar tidak menjadi sarang bagi hewan pengganggu yang nantinya bisa masuk ke area pabrik dan dapat mengkontaminasi produk. Yang kedua, kondisi permukaan lingkungan UPI harus diratakan atau diaspal untuk meminimalisasi polusi masuk ke pabrik. Nah, jika halaman atau lingkungan UPI tidak diaspal atau dipapet, maka debu-debu yang berasal dari tanah bisa masuk ke area pabrik. Yang ketiga, mempunyai saluran pembuangan atau drainase, sehingga dapat mencegah akumulasi air buangan masuk ke area pabrik. Yang keempat, dipasang tembok atau pagar untuk mencegah pes masuk dan keamanan pabrik. Kenapa demikian? Agar hewan-hewan ternak yang berada di luar area tidak dapat masuk ke pabrik, kemudian dapat mengontrol akses keluar masuk ke pabrik, terutama dari preman-preman. Baik, sampai di sini sudah jelas. Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Jelas. Cukup. Jelas, baik. Baik, sebelum kita akhiri, ini ada latihan soal. Silakan anak-anakku kerjakan soal, dikerjakan dengan waktu 1 menit. Nanti jika sudah ada yang sudah selesai, silakan dikumpulkan atau disimpan di atas meja Ibu. Silakan dikerjakan. Baik, sudah selesai? Ya, Bu. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, sebelumnya Ibu sampaikan, silakan anak-anakku pelajari tentang persyaratan dasar UPI yang ke-3 sampai dengan yang ke-15 untuk pertemuan kita berikutnya. Ibu akhiri, terima kasih pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.